membedakan bagaimana penataan yang disebut kinata dan bagaimana yang disebut sinarasa. Kita tahu kenapa sih kok lambang-lambang pemimpin pasti nogo. Di candi-candi Nusantara kita banyak nogo, melambangkan kejayaan. Jadi tua harapannya sang pemilik akan berjaya dalam segala bidang, entah itu bidang ekonomi, usaha, maupun kepemimpinan. Dalam memimpin sebuah spiritual, karismatik, dan kewibawaan yang sangat besar, saudaraku. Para pemimpin, para pejabat, ataupun para pengusaha besar, ataupun para kolektor pusaka, ini menjadi salah satu buruan. Luar biasa pusaka ini, saudaraku. Ini saya, meskipun ini pusaka era Mataram, tapi merinding saya. Simbol orang yang paling berjaya di suatu wilayah. Nah, kalau kita mau buka-bukaan, ini pernah ditawar di angka 95 juta, tetapi belum dilepas sama teman saya. Ya memang, jangan percaya omongan saya. Anda lihat pusakanya, bandingkan pusakanya dengan yang ada yang lain. Jadi biar pusakanya yang berbicara. Mau cari di mana pusaka seperti ini? Narasa emas, matanya pun ini inten, berlian permata. Di kuluknya ini juga inten, laki Nogorojo. Yang sebelah kanan ini Nogoratu. Puasa bisu tidak berbicara ini lebih sulit daripada puasa tidak makan. Ada terap-terapannya, semua ada kelasnya. Dan ini adalah termasuk nogo yang kelas masterpiece. Nogonya, kalau Anda sekilas lihat, kok seperti Nogo Medion? Bukan, Nogo Medion tidak sedetail ini. Rahayu, rahayu, salam budaya, salam pecinta pusaka untuk semua saudaraku yang ada di Indonesia ataupun yang ada di luar negeri. Kembali lagi bersama saya, Vicky Wijaya. Ya, kali ini saya mau mereview pusaka milik sahabat saya, saudaraku. Jadi saya diizinkan untuk mereview beberapa pusaka sahabat saya yang pusakanya ini kita kategorikan super masterpiece. Nah, pada tahun ini kita juga sedang berbahagia Indonesia karena pelantikan presiden sudah selesai, dan semoga presiden di Indonesia yang terpilih, Pak Prabowo Subianto, bisa menjadi presiden yang baik dan membawa berkah manfaat untuk masyarakat seluruh Indonesia. Ya, mungkin kita langsung saja, saudaraku, membahas pusaka kepemimpinan karena kita masih berada pada bulan-bulan kemenangan presiden ini ya, saudaraku ya. Jadi memang pusaka ini berperan penting untuk spiritual kepemimpinan, spiritual leadership kalau kata orang modern ya, membawa aura dan spiritual yang membawa dampak untuk seorang pemimpin maupun orang-orang yang berprofesi selain bukan pemimpin. Nah, ini pusakanya, saudaraku, warangkanya Ladrang Solo, Lawasan, Pendok Mamas. Kita coba review ya, saudaraku ya. Ini yang dinamakan pusaka Nogososro Luk 13, saudaraku. Pusaka dengan kinata emas. Kemarin juga kita sempat membahas Nogotopo Sinarasa. Nah, mungkin di sini bisa kita bedakan karena ini ada beberapa pusaka membedakan bagaimana penataan yang disebut kinata dan bagaimana yang disebut sinarasa. Ini sama-sama emas, saudaraku. Tetapi pada dasarnya pada kerajaan dulu, era-era Mataram maupun Mojopahit, kinata itu memang, kinata, sinarasa itu tidak semuanya emas. Ada yang dari bahan dasar perak. Kalau Tangguh Medion ada yang malah kuningan sari. Nah, jadi ini yang harus kita pahami. Meskipun emas pun sendiri, kinata emas, tidak bisa besi itu, emas itu menempel dengan besi. Pasti besinya, kalau kinata kadang besinya itu ada cacagori namanya. Jadi tempat nempelnya emas ke besi. Atau kadang biasanya karena emas ini, kalau emas 24 karat ini sangat lunak ya, saudaraku ya. Jadi biasanya memang ada campuran seperti tembaga ataupun
bahan lain untuk memperkeras emasnya ini. Tetapi yang cukup kita bisa pelajari bahwa memang kinata emas ini juga rawan, saudaraku ya. Kalau ngomong kinata emas, semua kinata itu pada dasarnya susulan. Tinggal kita lihat susulannya ini era kapan. Jadi pasti keris itu ditempa dulu, dibuat dulu. Misalnya membuat dapur nogo ya dibuat dulu reliefnya, ketika sudah jadi nogo baru di kinata ataupun di sinar rasa. Semua keris kinata ini susulan. Yang membedakan susulan di era Mojopahit atau susulan di era Mataram. Karena pada waktu era Mataram ini banyak keris-keris yang disusulkan kinata untuk memberi tanda jasa. Seperti contohnya kinata yang dibawa Gonjo itu Gajah Singo, karena sudah ada panglima-panglimanya Raja Mataram Sultan Agung ini sudah berhasil menyelesaikan atau menumpas pemberontakan-pemberontakan seperti pemberontakan Pragola, maka diberi tanda jasa kinata Gajah Singo seperti itu. Nah, ini yang kita bahas, ini pusaka milik teman saya. Ini luar biasa pusakanya, saudaraku. Coba kita fokuskan ya. Dari segi pasikutan, garap kinatanya ini termasuk kinata grade A menurut saya. Jadi super, sangat ngerawit, detail. Dan ini emas. Kemarin sempat kita tes gosok dengan batu. Ini emas, saudaraku, bukan kuningan. Dan kalau kita lihat ini kinatanya kan kembangan. Kemudian kenapa disebut Nogososro? Karena Nogososro pakemnya di sini ada Kidang Kencono, dan di sini bisa lunglungan kembang ataupun makoro. Dan nogonya pasti ada mahkotanya, badannya sampai ke atas. Ini membentuk sisik. Sisik emasnya ini banyak ya. Dan ini ada pamornya, cuma ini warangan lama. Kalau kita lihat pamornya, ini pamor Posmuta ya. Cuma di atas ujung bila ini ada pamor titipan. Kalau Anda perhatikan, di sini ada pamor titipan, ada pamor titipan. Nanti video foto akan kita cantumkan di belakang. Nah, secara dapur ini looknya 13. Jadi ini dapur Nogososro, look 13. Dan kalau tangguh, kita lihat tantingannya ringan seperti ini tangguhnya adalah Mataram Sultan Agung. Memang keris Mataram itu masterpiece-nya dari Mataram Senopaten, Sultan Agung Amangkurat ada di Sultan Agung. Karena pada waktu itu sang raja sangat mendukung para empu untuk membuat karya-karya terbaik. Jadi empu-empu dikumpulkan, sampai ada beberapa empu utama sampai 1000 empu disuruh membuat pusaka ya. Dan dengan garap seperti ini sangat luwes, ini Gonjo Wilut, mahkotanya, garap kinatanya detail, bahkan mata naganya ini adalah inten berlian ya saudaraku ya, bukan sirkon tapi inten berlian. Ini main kita tes kekerasannya 9 dan cukup indah. Keris ini cukup gagah dan berwibawa. Memang sangat cocok untuk golongan para pemimpin. Kita tahu nogo ataupun ular itu di dalam beberapa literasi, banyak pendapat literasi yang tua, nogo adalah hewan mitologi yang menguasai suatu wilayah ya, nogo. Dan kalau kita tahu kenapa sih kok lambang-lambang pemimpin pasti nogo, di candi-candi Nusantara kita banyak nogo. Dan keris-keris raja ataupun keris bangsawan tinggi biasanya juga nogo. Nogo ini melambangkan kelanggengan kekuasaan dan kejayaan. Nogososro, simbol Kidang Kencono di sini ini melambangkan kejayaan. Jadi tua harapannya sang pemilik akan berjaya dalam segala bidang, entah itu bidang ekonomi, usaha, maupun kepemimpinan dalam memimpin sebuah tim. Maka tidak heran para pemimpin, para pejabat, ataupun para pengusaha besar, ataupun para kolektor pusaka ini menjadi salah satu buruan pusaka dapur Nogososro. Dan yang pasti banyak tembakannya atau yang tidak ori ya saudaraku ya. Tentunya kinata-kinata cuma kuningan, banyak dimaharkan di angka-angka mahar yang murah. Jadi di sini saya mau mengajak teman-teman mau belajar tentang logika. Sekitar kinata
Kamarogan seperti ini full, kalau dilebur emasnya, ada beberapa teman-teman pengalaman yang pernah melebur emasnya dan menjual emasnya saja. Kalau sudah full seperti ini biasanya antara 25 sampai 30 gram itu emasnya saja. Bisa dikalikan harga emasnya saja sekarang berapa? Per gram 1 juta lebih. Maka emasnya aja kalau diambil bisa di angka 25, 30. Ada yang emasnya tinggal sedikit masih dapat 15 gram, ada yang 20 gram. Dan ini kondisinya masih tergolong utuh meskipun ada aus sedikit di ujung. Wajar karena pusakanya sepuh, ori ya. Dan ini menurut saya masih terawat, besinya sangat pulen, tantingannya ringan meskipun kerisnya ini besar ya, termasuk gagah panjang. Panjang ini ukuran mungkin 38, 37, ukuran standar keris Mataram. Untuk filosofi Nogo Sosro, kembali ke filosofi yang tadi, Nogo itu adalah simbol pemimpin. Harapannya adalah memberikan kejayaan sang pemilik, memberikan spiritual, karismatik, dan kewibawaan yang sangat besar, saudaraku ya. Dan kenapa di mulut Nogo ini pasti ada mut-mutan, entah itu mut-mutannya ini emas, dan mut-mutannya inten, dan batu rubi saya pernah dapat. Bahwa sang pemimpin ini jangan sampai omongannya ini sembarangan, jangan sampai sang pemimpin ini omongannya menyakiti hati bawaannya. Itu filosofinya, makanya disumpel. Topo bisu ini lebih berat daripada topo luwe. Maksudnya puasa bisu tidak berbicara ini lebih sulit daripada puasa tidak makan. Anda boleh coba kalau tidak percaya. Beberapa pengalaman kita pernah alami, meskipun juga ada yang sharing-sharing dari teman saya. Teman saya puasa 40 hari 40 malam kuat. Petunjuknya ini didatangi ini. Melek tidur tiap hari, tidurnya hanya pagi hari, kemudian mulai sore sampai malam tidak tidur, tirakat puasa melek 40 hari kuat. Tetapi ketika melakukan puasa tidak boleh berbicara apapun selama 40 hari, teman saya gagal. Dapat 3 hari sudah mulai tidak kuat, 1 minggu, hampir 2 minggu gagal. Karena banyak hal-hal kejadian yang datang, dia ini diberitahu. Bahasa Islamnya kasaf, ada petunjuk yang memberitahu, sedangkan dia tidak boleh berbicara dan tidak boleh memberitahukan apa yang penglihatan yang dia diberitahu. Maka topo bisu ini, tirakat puasa tidak berbicara ini lebih sulit. Maka di sini ada sumpal di mulut sang naga. Dan bisa dipastikan pusaka Nogo Sosro tidak mungkin dipegang oleh golongan sembarangan, tidak mungkin dipegang oleh sekedar rakyat biasa. Kalau tidak golongan bangsawan yang memang ada terah, raja, ataupun orang yang spiritualnya benar-benar kuat, tidak mungkin, tidak mampu. Pusaka ini tidak sembarangan, cuma sekedar ada uang banyak, Anda bisa memiliki pusaka yang bagus, tetapi juga memang pusaka ini ada hal spiritualnya, ada hal yang tidak kelihatan. Yang ini tidak sembarang orang bisa memiliki. Percaya ataupun tidak percaya itu seperti itu. Dan yang ketiga, Luk 13 adalah angka tertinggi, pakem tertinggi dalam sebuah dapur keris. Makanya kalau sudah pegang Nogo Sosro Luk 13 ini sudah paling tinggi kasta kepemimpinannya. Sisik 1000 melambangkan bahwa Nogo harus mengayomi bawahannya. Meskipun memiliki banyak bawahan 1000 ataupun berapa juta bawahan, itu harus bisa mengayomi, bisa mengendalikan massa. Nogo ini di bawah konjonya pun full kinata. Dan kalau kita lihat mendaknya ini perak, berkelilingi batu permata, ini batu berlian saudaraku. Kemudian yang merah ini batu rubi. Kita lihat mendaknya ini aja, Anda boleh cek harganya. Yang mendak lawas perak dengan batu berliannya. Kemarin saya dari Kalimantan melihat harga berlian juga relatif tinggi. Ini mendaknya aja tidak boleh harga 2 juta ini. Yang lawasan seperti ini, ada batu merahnya juga. Jadi bisa Anda pikir logis, kalau ada Nogo Sosro original sepuh emas harga 10 juta, 20 juta, jangan dibeli. Berarti pasti palsu.
Kecuali Anda nemunya di desa orang yang tidak paham logikanya harga emasnya, tidak paham pusaka. Nah, jadi ini kita berbicara logis dulu. Pusaka ini sangat istimewa, saudaraku. Gagah. Saya pernah dapat Nogososro tapi tidak segagah ini. Dan tandingannya enak sekali. Auranya sangat berwibawa, karismatik. Sekilas seperti pamor keleng atau pengawak wojo, tetapi ada pamor, dan sini ada pamor titipan di atas ini. Ini maknanya adalah perlindungan dan tolak bala, dan membawa keberuntungan seperti Wahyu Tumurun. Luar biasa. Ini yang disebut pusaka Nogososro kelas masterpiece, kelas raja Mataram Sultan Agung. Dan kalau kita lihat reliefnya di sini, Makoro. Oke, ini yang bisa kita bahas di pusaka ini. Dan yang kedua, bahasan kedua yang tadi, bagaimana cara membedakan yang disebut kinata dan sinarasa. Perhatikan nanti detailnya ya, nanti saya di ujung video saya lihatkan. Kalau kinata atau tinata itu emasnya diukir, saudaraku. Anda lihat ini kan sangat detail emasnya, membentuk lunglungan kembang, emasnya diukir. Ini nogonya, emasnya timbul, diukir ngerawit detail. Tetapi kalau sinarasa itu besinya yang diukir, kemudian emasnya ditempel. Jadi emasnya tidak diukir, tapi emasnya ditempel, tetapi membentuk motif seperti ukiran yang ada di besinya. Bisa dipahami ya. Jadi sinarasa ini besinya diukir dulu, kemudian emas lembaran itu ditempel. Ketika emasnya ditempel, maka emasnya akan membentuk pola seperti ukiran di besinya. Sedangkan kalau kinata, ada yang besinya diukir kemudian ditempel emas, emasnya diukir lagi. Kalau seperti ini emasnya ditempel kemudian emasnya diukir. Jadi emasnya yang ditata, tata itu diukir maksudnya. Makanya emas kinata ini timbul dan ngerawit, emasnya diukir. Nah, ini lebih kelihatan jelas, ini ada Makoro di sini ya. Makoro simbol penjaga. Auranya pun luar biasa pusaka ini. Ini auranya kewibawaan, karismatik, dan daya spiritual kepemimpinan yang cukup tinggi. Memang sangat diburu oleh golongan para pemimpin maupun pengusaha besar, golongan raja. Nah, kemudian yang sinarasa seperti apa contohnya? Kemarin kita bahas pusaka dapur Nogotopo. Anda amati detailnya. Nah, beda kan dengan yang tadi kan? Tolong difokuskan ini. Beda dengan Nogososro yang tadi kan. Ini emasnya ditempel. Jadi ini bila ini diukir dulu kemudian emas lembaran ditempel. Ini yang disebut serasa atau sinarasa. Makanya tidak terlalu terlihat detail kalau sinarasa. Tapi ini emas murni ditempel. Dan kalau dicuci warangan mudah copot, harus super hati-hati. Kadang pun yang sudah hati-hati, saya pernah mengalami beberapa pengalaman bisa copot juga karena emas ini lunak, tidak ada campuran nanunya, tidak ada campuran pengerasnya. Sinarasa ini ditempel ya. Nah, itu tadi bedanya ya. Bentar lagi kita mungkin akan detailkan. Yang kedua ini tidak kalah istimewa, yang ketiga ya pusakanya ya. Ini juga milik sahabat saya. Saya terima kasih dan saya sangat merasa terhormat diizinkan untuk mereview pusaka kelas super masterpiece. Yang ini asal usulnya banyak orang tahu dari Jawa Tengah ini. Ya saya nggak mau nyebutkan, tapi ini dari keraton, dari dalam. Ini dari Solo sejarahnya pusaka ini ya. Kita lihat dari dudukan bawah gonjo. Anda lihat ini ada permata inten, 1 berlian, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 berlian tretes ya. Warangkanya Jogja, kayu timoho. Luar biasa pusaka ini, saudaraku. Ini saya, meskipun ini pusaka era Mataram, tapi merinding saya. Saya belum pernah mendapat
pusaka Nogo Kembar secantik ini dan auranya sangat karismatik sekali, sangat wibawa. Ini bukan Kinata tetapi ini Sinarasa. Anda amati detailnya saudaraku, kita lihat detailnya dulu ya dan cek energinya, powernya. Luar biasa pusaka ini. Memang pusaka original, beda saudaraku ya, original sepuh ya, berbeda dari bab rasa maupun segi seninya, sangat indah. Kita bahas secara filosofi dulu. Anda amati, ini adalah dapur Nogo Kembar Luk 11, Nogorojo Kembar Luk 11. Luar biasa. Perhatikan Nogo yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau Anda detail memperhatikan, ukurannya berbeda dan mahkotanya ada perbedaannya. Ini yang sebelah kiri ini Nogonya laki-laki, Nogorojo. Yang sebelah kanan ini Nogo Ratu. Maka pernah saya bahas Nogo Temanten, yang dimaksud Nogo Temanten atau Nogo Kembar itu pasti berbeda kiri sama kanannya. Lebih besar yang kiri, yang ori seperti itu. Dan kalau Anda lihat tatanan Sinarasanya, ini Sinarasa emas, kemudian yang putih sisiknya ini emas dikombinasi dengan perak. Sangat cantik dan indah. Ini kelasnya super masterpiece. Kita tahu di Surabaya ada salah satu kolektor besar punya Nogo, bukan Kinata, Sinarasa. Nom-noman harganya sudah mencapai 500 juta saudara-saudara. Ya. Ini bukan nom-noman, mohon maaf. Ini tangguhnya Mataram Senopaten. Tidak ada tungkaan di sini, lurus gonjonya, ini tangguh Mataram Senopaten. Nogonya, kalau Anda sekilas lihat, kok seperti Nogo Medion? Bukan, Nogo Medion tidak sedetail ini. Ini sangat detail, ada matanya, ada mulutnya, bahkan di mulutnya ada Sinarasa emas. Matanya pun ini inten, berlian, permata. Di kuluknya ini juga inten, jadi ada tretes inten, berlian. 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6, kemudian di mulutnya ada intennya juga, jadi ada 8. Ini ada maknanya. Kalau Anda lihat di sisi kepala ini ada 4 inten, jadi 8. Kita tahu 8 adalah angka yang tidak terputus, kejayaan dan rezeki yang tidak terputus. Itu filosofinya. Nogo Temanten. Pernah kita bahas Nogo Temanten yang bukan Kinata, saya pernah dapat. Apa filosofinya? Secara mendasar ini adalah lambang keseimbangan antara kepemimpinan dengan rakyatnya. Ini juga keseimbangan antara spiritual dengan syariatnya secara Islam. Jadi spiritual dengan daya logisnya, antara batin, kolbu dengan pikiran. Bagaimana cara menyetabilkannya dan menyeimbangkannya. Ada juga yang berpendapat Nogo Kembar juga berpengaruh untuk keluarga, kelanggengan keluarganya, keberkahan. Tetapi bukan cuma dari itu. Secara simbol, Nogo adalah simbol kejayaan, kemakmuran, kekuasaan, lambang kepemimpinan, dan memang simbol orang yang paling berjaya di suatu wilayah. Maka tidak heran banyak orang cari Nogo-Nogo. Ada mulai kelas Nogo Kikik yang harganya cuma ratusan ribu sampai jutaan. Ada yang keris dari keris Nogo Medion yang biasa mungkin 5 sampai 10 jutaan. Ada yang Nogorojo di atas 10 juta. Ada yang Nogo Kinata yang maharnya di atas 30 juta. Jadi ada terap-terapannya, semua ada kelasnya. Dan ini adalah termasuk Nogo yang kelas masterpiece. Ini kalau cuma 50 juta mungkin saya mahari sendiri. Berhubung ini maharnya ya saya tahu ini di atas itu. Kalau kita mau buka-bukaan ini pernah ditawar di angka 95 juta, tetapi belum dilepas sama teman saya. Ya memang jangan percaya omongan saya, Anda lihat pusakanya. Bandingkan pusakanya dengan yang ada di yang lain. Jadi biar pusakanya yang berbicara. Mau cari di mana pusaka seperti ini? Sayangnya ini warangannya warangan lama, belum dicuci warangan lagi. Tidak tahu kenapa, kalau info dari teman saya khawatir mas, nanti kalau dicuci terlalu berlebihan, belum nemu tukang cuci yang pas, khawatir Sinarasanya lepas. Tetapi detail-detailnya
Di video nanti kita akan tampilkan bahwa ini sudah terlihat materialnya sepuh, masih terlihat seloroknya, pamornya ini beling kalau diwarangi, ada iodiatnya. Pamornya ini pengkon isen ya. Kalau kita lihat condong lelenya ini surya, agak tegak lurus, tidak terlalu condong. Surya ini adalah pusaka memang untuk golongan para pemimpin yang tuah utamanya kewibawaan. Jadi saya nggak bisa berkata-kata, pusaka ini cukup istimewa sekali, dan kinatanya sinar rasanya sangat detail. Ini sinar rasa yang original, saudaraku. Jadi warna emasnya pun berbeda dengan sinar rasa susulan yang sekarang ya, dan cara garapnya pun berbeda. Ini pusaka ini mirip dengan yang ada di Museum Belanda sama di, kalau tidak salah, Museum Solo ada, tetapi bukan dapur Nogo Kembar ya, ada sinar rasa. Ini meskipun Mataram tetapi cukup wingit, hampir seperti keris Mojopahit, karena kalau kita lihat memang Mataram Senopaten ya. Kalau Madiun tidak punya naga sedetail ini Mataram Senopaten. Kalau ngomong Sultan Agung bukan, naganya tidak seperti ini Sultan Agung. Sultan Agung naganya seperti ini. Bentuk naganya berbeda, jadi pakem-pakem Nogo juga berbeda. Kemudian Mataram Senopaten akhir, dari Senopaten ke Sultan Agung, Nogonya mirip Sultan Agung tadi. Jadi tiap beberapa dekade ini ada perbedaan, dan empunya juga ada beberapa empu andalan, empu utama di keraton ya. Ini luar biasa pusaka ini. Luk 11 Kawelasan. Kita tahu Luk 11 ini filosofinya masih untuk menunjang cita-cita dan karir. Kalau Luk 13 ini untuk menjalankan sebuah proses kepemimpinan. Luk 11 ini simbol cita-cita karir dan simbol kesuksesan ya. Sangat luar biasa pusaka ini, saudaraku. Internnya ini berapa? Kalau kita hitung secara emasnya aja berapa, internnya berapa? Ya wajar kalau pernah ditawar 90 juta belum dikasih. Pusaka seistimewa ini, tos original sinar rasa emas, ditawar 95 juta belum dikasih sama saudara saya, wajar. Ya kalau di atas 100 ini ya masih memungkinkan, memang masih sangat masuk akal. Dan ini pun dulunya juga bukan punya orang sembarangan. Secara histori ini dulu dari dalem keraton, tapi ada diambil beberapa pemilik selanjutnya. Mungkin kita bisa ceritakan kalau ada orang yang memang nanti katanya teman saya kalau memang serius untuk memahari ini. Ini untuk menunjang kewibawaan, menstabilkan seluruh usaha, kegiatan berkeluarga ataupun semua bidang ya saudaraku ya. Dan secara spiritual, Nogo Rojo Temanten, rajanya naga pada era Mataram Senopaten, istimewa sekali. Ya mungkin dua pusaka ini yang bisa kita bahas, saudaraku. Saya sampai bingung mau membahas bagaimana lagi, karena saya sangat mengagumi keindahan dari pusaka yang kita bahas ya saudaraku ya. Yang pasti ini adalah warisan budaya leluhur bangsa. Jangan sampai pusaka-pusaka dengan kelas masterpiece seperti ini jatuh ke tangan orang asing sampai ke luar negeri. Kita sangat menyayangkan. Syukur-syukur ada anak bangsa yang memang cinta budaya bisa mempertahankan pusaka ini dan menyimpannya baik-baik. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang untuk nantinya kita akan ceritakan ke anak cucu kita, dan juga mengajarkan filosofi ajaran budi luhung yang sangat tinggi. Pusaka ini isinya ajaran dan doa spiritual, dan bukan sekedar itu lagi, tetapi juga rasa yang membawa dampak positif kepada pemiliknya. Mungkin itu yang bisa kita bahas, saudaraku. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Rahayu, rahayu, salam budaya.